fasilitasi diskusi ini, advokasi untuk berlanjut. Ini peserta baru mulai berdatang masuk ruang belajar. Itu judul materi. Halo. Hai.
Silakan kakak, serahkan kepada kakak. Semangat ya. Kalau sampai 5 hari ke depan masih semangat. Semangat. Oke. Selamat pagi semua. Pagi. Kemarin sampai tadi kita sudah banyak. Tapi memang mainnya serius. Supaya sukses. Waktu kita cuma 1 menit, sudah 1 menit. Kayak boleh selesai. Dia boleh dilawan sana. Kalau kita melakukan kamu ya, dalam 1 menit sampaikan rencana kerja yang kemarin. Peningkatan layanan, pelibatan. Ya, mau yang mana? Pelibatan atau waktu itu ya 1 menit ya. Tidak usah main. Sambil jalan, bupati sambil jalan. Silakan berburu, sampaikan rencana kerja kalian. Yang kemarin sama yang tadi pelibatan. Ini pelibatan ini layanan. Mulai dari hitungan 3, 2, 1, 0. Ya, siang Ibu. Ya, saya selamat siang Pak. Ya, saya dari layanan. Ya, ini saya melakukan advokasi untuk peningkatan layanan mobil. Saya bawakan proposal. Tadi sudah berupa dengan uang. Oh, berarti kita bisa berikan. Sabar ya. Saya bisa bawa proposal dari posisi dulu kemarin. Nanti kalau fokus ya. Saya posisikan di bagaimana. Jadi nanti yang diberikan sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di apa yang harus dalam ya. Yang berikut dari pertama
Selamat siang Pak Bupati. Ya saya sebagai dari pengelola perpustakaan Kabupaten menyampaikan sesuatu kepada Bapak sebelum kami mungkin sedikit perpustakaan saya masukkan uang mobil atau kendaraan perpustakaan ini untuk kami sampaikan kepada Bapak untuk membantu kami di perpustakaan. Oh iya, nanti ke keuangan saja, ada KDC, biasa disebut umum. Ya. Nah, jadi nanti disposisi untuk bisa dilihat ambil di rumah. Ya. Itu saja, hanya berbeda tanda tangan, biar nanti di ruangan. Silakan, Silakan. Baik. Ada yang mau tanggapi? Ada yang mau tanggapi? Langsung aja keluar. Dari dua kejadian. Dari sebelah saya lihat dan dengar ada keperluan yang berbeda, tapi tujuan yang sama. Dan saya nyatakan juga berbeda-beda. Ada satu yang masuk dengan proposal, ada satu yang harus bicara. Dan saya suka kalau harus bicara, dan saya orangnya tidak suka bikin proposal. Saya lebih langsung, saya langsung bicara. Jujur saja, saya begini. Jadi seperti itu. Ya, ya. Dari media sini, untuk mengakui. Terima kasih Bapak Ibu. Berikan saya coba tanggapi Ibu saja. Memang bicara itu lebih simpel, lebih fleksibel dan lain-lain. Tapi alangkah baiknya itu menggunakan proposal. Karena lisan tidak punya kekuatan di hadapan hukum. Harus sudah kita diskusi, minimal orang-orang kalau bahasanya kita ke pimpinan biasanya Bapak itu cuma berkorek sedikit dan kita gitu. Kita kalau ke pimpinan biasanya gitu. Lama. Maka saya pernah diskusi kita itu berupa kasih secara kertas, tapi tanda tangan bukan jelas. Itu bisa ditampilkan di hadapan hukum. Jadi pada saat pemeriksaan BPK ini berkekuatan hukum. Tanda tangannya tidak mungkin tentang beliau tidak masuk akal kita bawa untuk menggunakan tentang beliau. Kami dengan pada sekolah beliau. Jadi alangkah bahwa untuk proposal karena yang menjadi dasar hukum pada saat yang memberi bantuan pun ya kalau ada dasar permintaan itu sehubungan dengan permintaan proposal saya maka kami ini jadi terima kasih. Baik, itu pentingnya proposal. Baik, saya cuma berbicara mengenai keputusan. Mungkin saya juga sudah minta karena minta rekomendasi dari Pak Bupati dilanjutkan dengan surat kebebasan ini. Benar masukkan berfungsi seperti ini di apa? Semua tidak ada apabila saya tidak jawab, hanya sebagai ini tidak dijawab sampai saat ini dan satu lagi saya masukkan di pemberdayaan untuk minta bantuan saya bangun rumah
ternyata tidak ada jawab. Artinya persoalan juga buang-buang tidak ada jawab persoalannya tidak punya. Itu aku baca kembali. Memang versi proposal ini banyak ya, kebetulan ada yang Bapak yang dimaksud dengan proposal kita atau pertemuan kita ini berkaitan dengan rencana kerja yang sudah disebut tadi kemarin, gitu ya. Dan yang belum disinggung dari komentar kakak organisasinya adalah hanya dengan 1 menit, hanya 1 menit saja apa yang kakak inginkan untuk menjadi 1 menit saja. Kita ada punya pekerjaan sehari, kita ada punya kerja sehari. Berapa banyak menit yang bisa kita gunakan untuk kasih tahu orang, kasih tahu bupati, kasih tahu kepala desa. Ini yang kami mau. Ini rencana kami, bantu kami lah. Ya, kegiatan jurnalis jaga suara narasumber itu dijawab dari pintu mobil sampai di pintu ruang kerjanya. Berapa menit saja. Langsung rekam. Hanya 1-2 pertanyaan penting, itu jawab. Semua kerja itu publik punya. Jadi waktu kita cuma 1 menit saja. Itu dua gaya. Banyak kok 5 orang kan. Beliau, bapak tolong lagi. Bagian hari ini saat ini adalah vokasi untuk berlanjutan. Ya. Jangan lupa kita punya ini dalam perencanaan yang lebih luas. Kemudian ada program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial oleh sebelumnya itu sudah di-launching dengan tagline Gerakan Literasi Nasional. Ya, beberapa tahun yang datang ya. Gerakan Literasi Nasional. Dan kemarin tanggal 17 Maret bertepatan dengan Hari Perpustakaan Nasional jaga jarak 17 Maret itu Bapak Presiden melunching sekali lagi gerakan literasi desa. Di saat itu juga dalam rangkaian yang ulang tahun Hari Perpustakaan Nasional itu ada kesepakatan antara Kementerian Desa PDT ya, untuk soal alokasi untuk sebuah alokasi yang luar biasa kuat sekali. Sebelumnya kita ingat saja, mari kita sekali kedua lembaga kementerian dan lembaga lain untuk alokasi dana kita lihat beda-beda ya. Ada lagi relasi yang itu ada jadi ya di daerah sampai kita di tahun 2024 ini kita sudah punya peraturan daerah provinsi federasi dan turun lagi ke peraturan gubernur dan transformasi masyarakat. Kurang apa kita dari sisi regulasi hasil advokasi yang panjang, termasuk kita di sini berkobaran 3 tahun dan tahun advokasi kita untuk mendapatkan rekomendasi. Lalu tahun ini lolos, tahun ini awal ya, dan terbukti sekali keluar itu tidak mudah. Proses advokasi yang panjang dan lama, yang tidak sedikit juga ya.
Supaya apa? Supaya gerakan literasi nasional yang dimaksud dari Jakarta itu bisa terjadi, bisa dilakukan sampai ke daerah, butuh bantuan, ya. Secara strategi dari program saya dulu, kemudian kalau ke strategi, ketiga strategi itu yang kita sementara belajar kemarin juga ini. Pertama, siap strategi pertama apa? Peningkatan kayak kedua, pelibatan masyarakat. Ketiga, highlight dalam kegiatan kita sekarang. Nah, di sini kita maksudkan sampai pada akhir. Jadi harap sekali mereka semua bisa memahami konsep pentingnya advokasi untuk keberlanjutan. Ya. Lalu juga supaya kita memahami langkah-langkah untuk melakukan advokasi. Ya. Dan seperti yang dua strategi sebelumnya, jadi ada juga ini bisa ya. Di akhir sesi ini harap bisa ya. Oh ya, ini konsepnya seperti ini. Ya. Konsep advokasi seperti langkah kalian apa saya dan terakhir kita menjadi itu lagi. Bisa ya. Nah, banyak kan tadi yang sudah dua ya, tadi itu dua sebelumnya, dua strategi sebelumnya sudah diangkat ya soal potensi, juga itu kemudian jadi materi kita untuk melakukan apa kita mungkin buku sudah ada ini, tambahan buku sudah ada ya. Tapi rak yang tidak ada buku masih kita rusak. Untuk kami masalahnya kita belum punya kartu. Untuk ya, kita mau bikin kegiatan latihan merajut kita saja. Kita tanya yang bersangkutan, teman-teman di latihan. Ini tidak harus menunggu. Kalau kita latihan mungkin kita ini olah teras ini sebenarnya saya mengolah NPT kalau tidak ada sumber daya kurang berbagai kawan berbagai jaringan yang ada untuk upaya saudara yang kita dapat sendirian. Oke, video lagi ya. Yang pemuda harus bertambah kasih. Langsung pemuda harus ada. Saya harus ada di masyarakat. Bagaimana dia jalannya?
nanti semua bumi. Ini juga ada pasti caranya. Oke, saya tahu. Ini di sini buku keterampilan, dan perusahaan itu bisa dibantu Pak Desa, hanya masih ada kendala sehingga kemudian keterampilan itu bikin anak juga komputer, hanya semua ditambah Pak Desa. Kira-kira bagaimana itu Pak Desa? Saya sama Pak Desa baik karena saya bantu menggunakan dinas koperasi yang saya juga bantu dan aktivitas desa. Saya berusaha mencari langsung dari luar. Saya juga di sini ada tujuannya untuk menambah ininya ordernya. Terima kasih banyak Pak Desa. Saya tahu. Karena buat sekarang kita minta tolong kita bantu lah Oh, bisa. Nanti saya sampaikan sama Pak Bupati. terima kasih banyak. Itu bisa dilakukan. Bisa. Bisa dilakukan. Silakan. Ya, kelihatan gampang sekali Bapak, tapi Dalam melakukan itu kita tidak sedih. ya kita ada cenderung lain. Ada makna, ada kata yang bukan. Jadi harus sebentar kita teringat dulu apa saja. Ya, jadi yang pertama tadi omongan dari Mas sama teman-teman sama kalian dari sini berkaitan. Jadi ini sama yang seperti yang saya alami. Jadi ini baru kemarin puasa kemarin. Jadi ini kegiatan sudah besok sudah berapa sudah mulai. Jadi saya juga sudah menyusun proposal dengan segala macam kegiatan yang menarik menurut kami. Terus jadwal juga sudah lengkap di dalam proposal. Terakhir ketika kita berhadapan dengan pemerintahan yang kami anggap sebagai bisa lah yang
Kita ditolak mentah-mentah. Kita ditolak mentah-mentah dengan pernyataan seperti ini. Kamu bikin kegiatan sendiri ya, kamu cari uang dari sendiri lah. Kenapa dibacakannya dengan pemerintah? Itu hal yang menyakitkan yang menurut saya. Dan ketika saya bikin kegiatan itu, saya tertawa. Tapi kan memang namanya kan saya berjalan berdua dengan istri. Itu yang sampai saya punya istri karena dengar kita sudah proposal banyak-banyak dengan orang yang kita sodorkan dan dipatahkan dengan kata-kata itu. Masuk doang, saya biasanya udah menangis-nangis ya kan. Maksud kita sebenarnya mau bikin ini itu apa sebenarnya? Padahal dasarnya kita bikin ini hanya karena keinginan saja, tidak ada yang dukung. Dan akhirnya ketika saya sambungkan beberapa sukses sengaja udah orang-orang yang menurut saya berpengaruh. Makanya bilang di sini ketika saya berarti bilang kita bikin kegiatan ini dari dua sana dari sekolah dari Unibu sampai Tanian di Bersih Selatan. Jadi saya sampaikan di situ. Saya bilang begini, saya memulai kegiatan ini pakai dana pribadi. Jadi yang ada di depan bapak itu ya, saya sampaikan di depan ketika membuka, sengaja saya buka. Jadi kegiatan itu memang kegiatan kita keagamaan. Jadi waktu pas kita puasa saya lihat itu saya sengaja undang saya menghadap ke sekolah YPK karena kita ada usulnya di YPK, di Unibu, di Deklarasi, di semuanya sekolah-sekolah yang ada. Saya datangi, saya koordinasi. Usulkan itu saya sudah lakukan pasti dan pendekatan usul ada orang yang mewajibkan untuk bikin absen. Jadi absennya saya stop ke sekolahnya, kamu dipatahkan dengan itu. Ketika kegiatannya cuma itu yang jadi semangat dan motivasi saya bilang gitu. Saya akan buktikan dari kegiatan itu akan berarti dananya rupiah. Jadi akhirnya hal itu yang menurut saya tidak segampang yang ada di dunia sebenarnya. Tergantung orang di daerah, tergantung siapa yang kita berhadapan. Apakah dia peduli dengan pendidikan, apakah dia peduli dengan saya pertanyaan ini cuma dari Pak Akmal. Jadi paham, maksudnya ini berkaitan karena ini kita masalah berkasi. Ini menjadi peran penting untuk kita semua, terutama di dinas kearsipan dan perpustakaan. Karena kita di sini saya paham, semuanya pasti paham terkait cuma opsinya adalah ketika kita sudah dijelaskan sendiri, ini menjadi tugas penting di dinas provinsi untuk menjelaskan bahwa seperti ini kepada daerah, mulai dari kampung, perangkat desa, distrik dan pemda, bahwa ketika kita nanti dibutuhkan dari perpustakaan, kalau kita yang kayak paham semuanya, tapi ketika nanti kita perpustakaan, apakah orang-orang yang kita akan temui ini mereka paham dengan kita maksud? Misal kalau oke, Pak Yusuf hari ini dulu di sini, saya nih, kakak datang kemudian pasti ya saya. Tapi apakah orang-orang yang lain? Ya, tidak. Ini yang tadi saya bilang, saya mau tanyakan cuman kayaknya pasnya di aplikasi. Jadi saya sekarang sampaikan ini kayaknya peran berat untuk di dinas kearsipan untuk menjelaskan yang beda di kampung. Bagaimana peran kita yang di kampung-kampung ini bahwa kita itu punya kegiatan untuk memperhatikan anak-anak. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kurang dari itu. Bisa soal anggaran dari saya bertanya kemudian dari video tadi itu langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan dari video ini? Mungkin menjawab dengan menanggapi sejarah. Terima kasih tanpa masyarakat Papua. Ada kalanya kita perlu pendekatan kolegial dan sangat pendekatan emosional. Memang terkadang suatu instansi ada oknum-oknum yang merasa tidak dianggap. Dan ketika kita mensodorkan hal-hal aspirasi proposal atau sebagainya, mereka merasa tersinggung dan merasa bahasa-bahasa seperti tadi. Jadi saya juga tidak menyalahi Papua, saya pun tidak menyalahi rekan saya di beberapa. Saya tidak kenal juga, tapi memang terkadang pendekatan itu. Jadi pendekatan yang saya maksud ini dalam arti sebenarnya, pendekatan sebenarnya dalam arti pergaulan. Jadi kita masuk dulu
misalnya mau masukin proposal, contoh, jangan masuk ke dalam proposal, ya nggak tentu dengan orang di perusahaan, iya, gitu. Jadi ketika bangun relasi, bangun komunikasi, dia sebenarnya satu koneksi. Jika hal ini sudah lahir, oh iya saya lupa saya, oh iya sih, nah, artinya ada hubungan emosional ini yang tidak bisa lepas dari budaya ketimuran kita. Nah, gitu. Jadi terkadang memang pihak oknum tersebut merasa selama itu tidak buang suara. Gitu kok sekarang beliau pas kebutuhan datang kita. Jadi memang agak sedikit runyam, tapi memang inilah keadaannya. Gitu. Jadi terkadang kita memang harus perlu untuk bangun pendekatan kolegial emosional relasi macam itu. Nah, butuh pendekatan dulu. Jadi ya bahasa gampangnya merayu lah. Kita dalam merayu koneksi gitu. Karena mereka merasa mereka yang stakeholder itu mungkin itu saja. Kurang lebihnya saya. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan. Mohon saya menanggapi video tadi. Pertama, untuk apa yang disampaikan oleh Istri tadi, kita harus mengomunikasi sebelum kita melakukan kegiatan, terutama kita semacam proposal ketika kita butuh bantuan, entah lewat pengadaan atau dana. Contoh kemarin di sebelum Natal, pada 1 minggu dan 2 minggu sebelum 2 minggu kami sudah masuk ke hari Natal. Terus kami bagaimana kita bisa dapatkan dan untuk kita bisa satu Natal. Kebetulan pertama di sekret bupati ada orang dalam. Jadi kami ada orang dalam, jadi kami mulai sebelum kami ke bupatinya kita mulai pendekatan dengan sekretnya. Jadi kalau mereka bisa video baru yang harus kita lakukan dari masa pergaulan, terus berikut lagi harus ada orang. Karena kita langsung ke pimpinan agak susah. Yang sekarang terjadi, jadi kalau kapalnya saya kita sampai hari ini. Kalau pimpinan itu mungkin coba membangun perpustakaan buat proposal. Jadi kali ini penting sekali itu menurut saya punya generasi penerus. Tapi itu bupati yang perlu atau pimpinan yang perlu itu hal tersebut. Jadi saya punya harapan ini bertiga tadi ya. Teman-teman kita di dalam ini ketika besok dari pejabat audisi atau ini nanti mungkin ada dari kampung atau dari mereka yang taman baca atau juga proposal atau mereka kita harus peduli untuk tidak harus berikut. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih kakak. Ya, jadi dari yang kita sudah bicarakan tadi, juga pernah sakit dari proposal, kendalanya seperti ini. Berbicara langsung, kendalanya seperti ini. Seperti yang disampaikan oleh Komisi tadi, pendekatan juga ada berbagai pendekatan. Kita juga berpikir, kita sebagai manusia masih punya perasaan ini seperti ini. Setiap kita mereka di sekolah pasti kenal.
Dan salah satu hal yang saya sebut dari video tadi dengan adegan yang ada depan kita, mungkin dukungan dari media ini yang paling penting juga. Ya seperti tadi kan Pak, video. Saya seperti tadi video, dan seperti anak muda sekarang, mereka pakai YouTube, pakai TikTok. Jadi pada saat kita bertemu, hai guys, saya bertemu dengan Indonesia dari Bapak sampai dari dunia. Apa yang kita simpan itu dari komunikasi kita, dari informasi yang tidak bisa hilang. Dari kapan itu pasti bisa ditanya, apakah ini sudah berhasil atau belum. Jadi kita masih bisa punya ini dokumentasi sebenarnya. Bagaimana? Kira-kira sebenarnya cara yang mungkin hubungan dari media yang paling penting. Waktu pergi ketemu sasaran. dengan keterampilan tidak orang-orang dari Pak Haji Waktu pergi ada kawan yang ikut untuk mendokumentasi. Biasanya kan kalau yang seperti itu kan seperti saudara kami itu tidak sendiri dan kita bersama. Tetapi paling sering yang kita lupakan, setiap kali kita jalan kita cuma dokumentasi biasa saja. Tetapi yang untuk video segala macam itu memang sering kita lupakan. Waktu pergi itu ya, waktu pergi itu ada yang waktu bangun Pasti selalu ada. ada di mana saya video pasti Pak Kalau kita aslinya masalah. sudah sempat ya di media sosial. Di foto di servis itu tadi itu yang dan apa ada sebelum kubur itu ada perkara-perkaranya kita datang tidak semua orang dengan apa daya kita ini bukan siapa-siapa, tidak punya nama besar, makanya itu yang menjadi motivasi kenapa setiap saya kegiatan saya upload video tanpa saya mengharapkan sesuatu sehingga saya duduk di sini pun berdasarkan video yang ditonton oleh dinas perpustakaan yang ada di beberapa. Makanya selama ini ya mungkin koordinasi saya belum dengan kasih daerah di itu mungkin itu yang akan saya setelah ini berusaha itu setelah ini berusaha alhamdulillah sudah saya tidak ada satu dua Ya mungkin sedikit dari saya setuju dengan apa yang Pak semua sampaikan, maksudnya disampaikan Pak Kadis tentang pernikahan itu, karena itu juga yang saya lakukan. Artinya dalam membangun advokasi saya memberikan penjelasan tadi bahwa sebenarnya advokasi itu dibangun bukan sekedar tentang materi apa yang kita dapat, uang berapa yang kita dapat, tapi kita membutuhkan tenaga, kita membutuhkan orang lain. Setelah sebenarnya kita sedang membangun advokasi. Contoh, saya pernah mau angkat buku dari SPM 4 ke SP 10, saya tidak punya kendaraan. Nah, caranya saya bagaimana? Saya beradvokasi dengan bapakku, karena saya tahu bapakku punya pickup. Jadi saya hubungi Pak, saya mau ambil buku untuk perpustakaan, saya membantu pickupnya kami pinjam untuk ambil buku. Dan saya rasa itu salah satu saya lakukan dan kebetulannya beliau mau mendukung. Tapi saya berpikir ternyata kita membangun advokasi itu ada satu yang paling penting. Kita harus membangun nilai kepercayaan. Kalau bagi saya membangun nilai kepercayaan itu sangat penting, ya, karena sekecil apapun bantuan orang lain itu terkadang mereka begitu merasa dihargai ketika kita bisa kasarnya gini. Kalau saya misalnya saya ketemu dengan dinas arsipam, biasanya itu Pak Kadis kasih saya buku gambar satu, spidol, biasa berbeda saya spidol satu. Itu saya Pak foto dulu, saya posting, saya tulis
bantuan dari dinas pendidikan. Kelihatannya itu kayak apa sih bantuannya spidol gitu yang sebenarnya saya bisa beli. Nah, sebab di Indonesia ada terus yang seperti itu lah. Rasanya saya berpikir seperti itu. Jadi seperti misalnya kampung kasih saya 100.000 sebagai relawan di kampung kasih saya. Kemudian ini ada uang 100.000. Itu saya foto kemudian saya posting. Terima kasih pemerintah kampung gitu. Ya kasarnya kayak anak-anak mereka begitu. Tapi itu menjadi salah satu nilai mereka percaya kalau saya itu bisa percaya gitu. Jadi saya baru percaya dan hasil video yang beliau kasih itu dipakai buat belajar. Ada saya bikin tulisan terima kasih Bapak Sabang itu tulisnya sudah digunakan oleh anak-anak. Jadi kan ketika mereka melihat itu saya berikan itu berguna. Jadi sekecil apapun saya belajar untuk menghargai apa yang mereka kasih untuk membantu saya dalam apa yang saya lakukan. tahan dulu, tahan dulu, tapi setidaknya beberapa komentar sudah dan sekurang-kurangnya 2 atau 3 yang bisa saya pilih kesimpulan dari komentar. Pertama, literasi atau edukasi, ya, oke, kembali literasi itu literasi tanpa edukasi basa-basi hanyalah basa-basi. Itu saya dulu literasi tanpa edukasi hanya basa-basi. Dan itu banyak terjadi. Contoh beberapa edukasi yang saya maksud bukan cuma edukasi yang kita lakukan sehari-hari untuk pustakawan atau pusat yang akan makan, tapi edukasi itu juga kan kepentingan kita, kalau pentingnya literasi. Bahkan sampai Jakarta sudah ada gerakan nasional dari tahun ini akan literasi. Jadi bagi indeks literasi kita yang kecil itu, ya, tergantung dari apa dari kesehatan. Ngomong lain itu tergantung dari pertama tadi literasi tanpa edukasi hanya basa-basi. Yang kedua, advokasi tidak bisa sendiri, ya. Artinya kerja advokasi jangan sendirian, nanti pun mendadak harus berjalan, Kali lagi saya katakan advokasi jangan sendirian, harus berjalan, ya. Berjalan sendiri nanti berjalan. Yang ketiga, hubungan media sangat penting, media massa maupun media sosial. Ya. Tapi sesi ini nanti kita sedikit dulu, ya. Sesi nanti ya bagian buat promosi dan publikasi, buat media massa dan media sosial. Apa lagi ya? Ada yang sebelum sudah kaya. Advokasi kita, ya, ada dua bagian advokasi. Pertama, untuk mendorong perbaikan. Kedua, untuk berkaya. Ya. Kalau untuk mendorong perubahan kebijakan publik. Kedua, untuk merebut sumber daya.
Artinya di tingkat kabupaten, peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur tadi itu berlaku. Ya, itu berlaku. Kecuali kabupaten utama di provinsi lain. Jadi, walaupun pemerintah kabupaten kemudian ini lanjut dalam peraturan tadi akan semakin kuat. Bisa teman-teman mengadvokasi bersama terjadi. Jadi peraturan daerah provinsi tadi yang diulang lagi advokasi apa namanya di daerah tidak sendirian, dia boleh sendirian, jadi makanya advokasi tidak sendirian. Misalnya, tidak adanya perubahan media. Yang kedua, tentang rebut sumber daya. Rampas ini sumber daya. Ini bukan kalau hak itu sebenarnya mesti kita memiliki tantangan seperti yang kita miliki. Dan itu harus beri bahwa proposal terjadi. Tapi secara teknis harus yang harus kita sampaikan dokumen bahwa cara teknologi pembicaraan dan begini harus ada surat yang kita bawa. Itu harus harus. Tapi yang termasuk di sini untuk merebut sumber daya kita. Itu tidak begini dengan ini. Nah, dan boleh 50% tidak apa-apa. Dengan kami bukan orang memanfaatkan untuk merebut sumber daya kita butuh teknologi yang biasanya ada singgung 5 ya. Untuk bangun relasi dari personal dan grup waktu dan banyak. Tapi kalau dari tidak dikenal oleh bupati, lalu pihak yang bupati, oh siapa ya? Karena kita mau cepat, uang bisa sulit dan bapak sangat. Rumah bisa dari kampung ini, akan kita sudah 1 menit saja. Dari kepala kampung ya, makanya kita lihat ini kepala kampung masuk ke bagus lagi kalau kemudian bahwa apa itu kan kemudian kita bisa kalau kita ini sudah 50% berhasil, peluang berhasil, kan? Yang mana yang disebut materi yang sudah dikonfirmasi, mana sudah berada ya, apa lagi material, bahan juga itu ada yang peralatannya dan waktu. Itu yang mau kita lakukan. Selama ini cuma 1 orang saja yang dorong. Cuma kalau kamu ini taman baca atau perpustakaan kampungnya, pemuda, ayo lakukan saya sendirian saya belum dengan 1 kawan kita sepakat keluar, oke, kita menjadi dasar itu lagi orang di situ soal lain, tapi nanti mereka berkata
lainnya. Ya. Kita kalau ada cara itu kemudian sudah menambah SDM di situ. Yang saya maksud SDM ini sebagai manusia, bukan sebagai umum. SDM sebagai SDM sebagai panas. Itu juga perlu diperhatikan. Nah, orang yang sedang pasti datang orang itu lah. Kalau sudah mau kenal baru bikin podcast itu bukan siapa. Ini kan komunikasi kan siapa. Tapi kalau dikasih di sini itu SDM namanya. Saya menghormati. Waktu kita yang cuma satu menit di lantai dua semua, lantai dua semua ya, tidur. Dari ini kita dari lantai sini mau di lantai dua sana kita berarti. Ada yang seperti itu, 5 detik, 10 detik, itu kemudian kita sebut sebagai elevator. Itu dimaksudkan elevator speed. Bayangkan lift yang cuma beberapa detik itu, tadi 1 menit maksudnya tidak. Pokoknya masih bisa ngobrol, masih bisa bicara. Tapi ini yang cuma 5 detik, 10 detik, bisa kita sampai. Nah, itu sehingga dalam itulah kemudian kita dapatkan sebagai Aku lagi jalan ketemu kedua orang karena aku bilang, nanti belajar komputer susahkan aja. Nah ini ada kan nanti komputernya apa namanya? Aku lagi keluar ketemu istrinya Pak Kades. Aku bilang, aku lagi ikut pengajian ketemu dokter cantik. Aku bilang, ibu dokter, ibu Kades, bu, saya ada perusahaan nih. Dulu ajarin ibu-ibu yang menderita biar badannya itu sehat-sehat itu. Jadi kesimpulan dari video itu karena membawa ada apa kalau kita jangan lupa pokok banyak jangan lupa Oke, baik, terima kasih. Saya mengerti video itu. Pertama, setiap mempromosi setiap kegiatan di perpustakaan atau taman baca. Jadi mudah sekali tergantung kembali kita saja. Kita yang pemula
merasa bagaimana caranya untuk menarik orang atau anak-anak tidak target dan masyarakat dalam merasa baik begitu dan saya menghadapi terima kasih. Setiap kesempatan, ya, setiap kesempatan kita punya beda bermubadi ada potensi termasuk potensi orang di lingkungan kita itu ada pasti. Catatan, bikin catatan, yang memperoleh orang-orangnya, alamat, potensi kita dari lingkungan terdekat itu, kita orang mereka yang kita tolong dan yang mereka ya kami jauh-jauh kalau dengan presiden orang di lingkungan orang potensi kita dulu ya dulu orang Tuhan kemudian berkolaborasi kalau kita tahu persoalannya pasti kita tahu jadinya kita tahu komunikasinya kita pasti tahu kebiasaannya mungkin juga nongkrong di pantai enggak ada dia suka ngomong di bulan jemaat ya, karena gitu. Dan orang-orang yang kita datang di ngomong di mungkin dia hobi olahraga, jaga diri sama. Nah, yang mau kita lakukan sebenarnya dalam kerja-kerja advokasi ini lagi ada 3 hal terus ini kita lakukan ini